tapi aku tetaplah harus lanjut lagi ini kata aku. Itulah semangat aku karena ada ujian, karena aku tahu bahwa di setiap ada ujian itu pasti apa. Hai, jangan lupa karena subscribe itu gratis. Saya hitung sampai 3. 1, 2, 3. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya, channel Nafisah. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat. Dan ada pun yang sakit, semoga penyakitnya segera diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Oke teman-teman, di video kali ini saya masih dengan sahabat Acong, dan di video kali ini spesialnya saya mau klarifikasi sama sahabat Acong, dan saya ingin menanyakan sesuatu tentang sahabat Acong yang dulunya dia mau vakum dan mau berhenti dari dunia YouTube. Kenapa sekarang malah makin semangat dan masya Allah sekarang videonya naik terus teman-teman. Boleh dijelaskan kenapa kok bisa sekarang jadi YouTuber lagi? Padahal saya itu pengennya kamu nggak jadi YouTuber biar jadi ngurangin saingan saya. Jadi gini sahabat, jadi emang kemarin dulu waktu bikin video di sini ya, iya. Waktu nanyain alasan saya kenapa berhenti, jadi emang saya pengen berhenti emang awalnya. Emang saya sengaja waktu itu kayaknya saya nggak bakalan bisa nge-YouTube dengan pekerjaan saya yang 12 jam. Saya itu susah mencari waktu. Buat kapan sih saya mau nge-vlog? Masa aku cuma nge-vlog di sekitar sini aja. Pagi hari aja aku yang punya waktu. Lainnya aku kerja, terus pulang kerja tidur. Nah, kenapa saya bisa semangat lagi? Karena ada sebuah ujian yang datangnya dari Allah. Sebenarnya itu musibah, tapi saya anggap itu adalah ujian. Ujian dari Allah. Waktu itu saya lagi butuh uang, bukan saya, orang tua aku lagi butuh uang banget, dan saya berusaha untuk nyariin uang, ngumpulin uang untuk dikirim ke Indonesia buat orang tua. Tiba-tiba di hari waktu aku mau ngirim itu uang saya diambil orang dengan cara nggak tahu di hipnotis atau dengan cara sulap dengan gerakan cepat atau nggak tahu sih, tapi yang jelas perasaan aku kayak setengah sadar waktu ada wanita orang Arab, perempuan orang Arab, mungkin usianya sekitar 40 sampai 50 tahunan. Orang Arab itu pokoknya sebenarnya saya udah bikin kronologinya sih, video kronologi tentang waktu saya dihipnotis sama orang Arab. Tapi kayaknya dihapus ya di channelnya. Iya, sama saya sengaja dihapus karena apa ya? Aku agak nggak apa ya istilahnya, karena ada orang yang komen kayak ini bikinan, ini karangan sendiri katanya, ini mengada-ngada karena apa ya, banyak kata-kata terus apa ya gitu. Kayak aku emang karena pertama kali itu ngevlog untuk bangkit kembali, karena ada ujian dari Allah yang aku minta kepada Allah waktu di sujud terakhir dalam sholat, karena emang doa yang bagus itu di saat sujud terakhir. Aku minta kalau ya Allah, kenapa sih ada apa sih, kebahagiaan apa yang kau janjikan kepada aku di balik ujian ini? Insya Allah kalau setiap ada ujian itu pasti ada kebahagiaan di belakangnya. Makanya aku minta kepada Allah, ya Allah, kebahagiaan apa yang kau janjikan di balik ujian ini. Jadinya aku mikir, nyari solusi apa ya, kebahagiaan apa yang Allah janjikan. Aku cobalah aku YouTube, siapa tahu menambah penghasilan walaupun sedikit-sedikit kata aku. Karena sekarang lagi susah nyari uang, tiba-tiba uang aku diambil orang dengan cara dihipnotis. Terus tadi kenapa dia dihapus dari channel YouTube-nya? Ya karena itu tadi ada yang tidak percaya. Ada yang nggak percaya, karena emang saya agak malu juga sih
karena pertama awal saya ngevlog lagi itu susah untuk mencari kata-kata karena yang dipakai bahasa tiap harinya itu bahasa Madura ya. Jadi bahasa Indonesianya aku itu udah nggak lancar lagi, makanya jadi aku makanya saya hapus. Takut orang itu benar-benar mengira aku itu cuma ngada-ngada demi untuk viewer. Jadi kan waktu itu kan waktu pertama ya, video dari waktu setelah sampean vakum, dan itu video pertama kan. Iya, itu. Dan itu sampean masih kaku. Masih kaku banget. Dan jelas. Mungkin dari orang netizen lah, anggap itu saja, itu netizen yang komen yang tidak bagus apa gimana, kok bisa sampai dihapus. Iya itu, takutnya ada netizen yang masih banyak yang nggak percaya dengan kejadian itu, karena ini kan Arab Saudi. Orang banyak nggak percaya sih, masa sih di Arab Saudi ada hipnotis kayak gitu. Itu kan tanah suci. Orang Arab kan orang Indonesia kan taunya tanah suci itu semua Arab Saudi, padahal yang tanah suci cuma tanah suci ya, ada batasannya. Ada batasannya. Kalau Jeddah bukan tanah suci lagi. Jadi kalau ini bukan menjelekkan orang Arab ya, bukan kita tuh di sini tuh Arab itu bukan hanya Saudi teman-teman. Arab itu ada Suriah, ada Mesir, ada Lebanon, banyak lah. Banyak. Tapi waktu itu bukan orang Arab Saudi asli ya. Iya. Kelihatannya itu bukan orang Arab yang Saudi. dibilang orang Arab itu bukan hanya orang Saudi teman-teman. Orang Arab tuh banyak. Dan kalau masalah ini, pengalaman pribadi saya di Indonesia itu pernah dialami sama umi saya di sini mas, di Saudi juga. Waktu itu umi saya naik taksi itu sama orang Arab bukan orang Saudi aja ya, seperti yang tadi saya bilang. Itu naik taksi mas, dan abis itu setelah umi naik, dan kebetulan waktu itu umi saya itu lagi narik arisan ya, dan mau nganterin, itu ketuanya kan umi waktu itu yang jadi arisan, dan umi itu mau nganterin uang arisannya itu ke rumah temennya yang udah waktunya narik kan. Mau dianterin naik taksi. Setelah itu di dalam taksi itu umi setelah masuk itu nggak sadar katanya, nggak ngerasa apa-apa, dan sadarnya si umi langsung ditodongin itu apa itu namanya, pisau, terus uangnya tuh dikasih. Dan alhamdulillahnya ya, umi saya nggak dibawa kemana-mana, nggak diapa-apain, cuma uangnya diambil dan diturunin di tengah jalan. Alhamdulillah uangnya habis, tapi alhamdulillahnya umi saya nggak apa-apa. Alhamdulillah uangnya habis. Iya, uang itu bisa dicari mas. Yang penting alhamdulillah sampean juga kan nggak diapa-apain, cuma banyak uang kan yang hilang. Ada juga temen, maksudnya kata-kata kamu salah. Alhamdulillah uangnya habis. Iya, alhamdulillah cuma uangnya, kurang cumanya teman-teman. Alhamdulillah cuma uangnya. Iya, dan umi saya nggak apa-apa. Ada lagi teman saya juga sama kejadiannya kayak si umi. Dia naik taksi, terus dia duduk, setelah jalan mungkin berapa meter itu ada orang mau naik lagi, dan dia nanyain ke teman saya, nggak apa-apa ya saya bawa orang lagi. Setelah orang itu naik, ternyata dia bawa pisau, udah sekongkol sama sopirnya, kena juga uangnya. Jadi jangan beranggapan kalau di sini nggak ada penjahat. Ada teman-teman, dimanapun, di negara manapun, pasti ada. Tapi kita harus tetap itu ya, harus positive thinking loh. Bukan yang dibilang Arab itu orang Saudi aja, bukan. Semua di sini tuh banyak kalau orang Arab ya mas. Jadi sampean itu kemarin takut gak percaya kayak gitu, kenapa dihapus videonya mas? Iya, karena takut nggak karena kan banyak sekarang viewer aku kan udah banyak. Jadi pasti video itu naik, istilahnya kok bisa ya di Arab Saudi banyak gini, akhirnya nggak percaya nanti sama aku. Karena kata-kata aku banyak yang putus-putus di situ, kayak bikinan gitu, tapi emang itu adalah sebuah fakta. Aku bangkit nge-YouTube itu dari ujian itu. Mungkin kalau Allah nggak ngasih ujian itu, aku nggak tahu aku bisa nge-YouTube lagi apa enggak. Aku semangatnya dari situ. Yang pokoknya aku harus punya penghasilan tambahan selain aku kerja ini. Bagaimana caranya aku bisa membahagiakan istri dan juga orang tua saya. Walaupun pertama itu viewernya parah banget. Iya. Cuma berapa ratus gitu. Tapi kok kayak gini ya, kata aku, viewernya jauh banget, kata aku. Pokok aku harus bikin lagi lah besok gitu. Aku bikin lagi, lihat lagi, kok segini ya Allah, kata aku. Nanti gimana ke depannya ini, kata aku.
tapi aku tetaplah harus lanjut lagi ini kata aku. Mm-mm. Itulah semangat aku karena ada ujian, karena aku tahu bahwa di setiap ada ujian itu pasti apa Isam Sini, ya Isam. sini dulu. Kenapa? duduk sini. Sini duduk sini. Sini. Kenapa giginya? Giginya mau copot Mana? kemarin Coba copot, coba. Hah? Coba Iya, biar nanti eksklusif, coba copot di sini. mau dikasih tadi udah dicopot sahabat tadi satu apa tadi pagi ya tadi pagi dicopot sama aku satu dan sekarang emang dua sih, yang satunya masih belum begitu goyang Uga ya. makanya Ini uga lagi. sekarang uga lagi sekarang mau dicopot. Copot aja. Copot, oke kita Yuk, copot bismillah. ya. Bismillah. Apa kita ngambil ini dulu sama Benang. benang. Di sama benang. Sorry. Uga ya. Jadi teman-teman, karena Mbak ini Mas di channel saya itu ada salah satu, Sini. mau kemana? Enggak bakalan. Tutup aja. Tutup aja. Nanti ini air langsung kumur-kumur. Oke. Kumur gimana? Buang gimana? Buang itu sampah nanti. Sampahnya kesiniin Mama, giginya ya. Nggak enak makan mungkin ya. Nggak enak tidur apa? Iya, kalau uga nggak enak. Nyuk ya nak. Enggak katanya ini. Iya. Gini. Soalnya subscriber saya itu ada salah satu subscriber saya, dia bilang saya suka kalau dicampurin bahasa Madura katanya. Ya bentar, belum dapat apain udah belum kita alih gitu. Kalau uga gampang nak, lututnya itu gampang. Yang ini. Tadi belum yang bersih. Belum. Belum kita. Teriak. Katanya mau dicabut ini ya. Bismillahirrahmanirrahim. Pegang saya. Oh, telepon dulu. Lucu talinya. Lah, lagi. Balik tempat tidur. Ini bahasa Madura ya. Nanti nggak bisa tidur nak kalau nggak dicabut. Oke sahabat. Baru saja kita lagi apa eksklusif mau Ini nyambut. misinya gagal sahabat, Iya. karena sisanya nggak kuat Takut. sakit, dia takut. Tapi tadi katanya udah lepas ya Mas. Udah lepas tadi dibuang yang bagian kiri. Mm-mm. Itu gampang tadi karena apa ya mungkin agak ngeluar. Kalau itu agak ngedalam susah. Gimana Isam, lanjut? Isam? Nggak mau mungkin, udah nggak mau ya. Oke Mas, kita lanjut sampai mana tadi perbincangan kita tuh, sampean yang waktu kena itu ya, kena musibah ya Iya. waktu itu, dan jadi faktor sampean bisa bangkit itu gara-gara itu Mas. Iya dari ujian yang dikasih oleh Allah langsung. Karena saya yakin bahwa di balik ujian itu ada kebahagiaan. hikmahnya dan ada kebahagiaannya. Tapi memang setiap ujian yang dikasih oleh Allah itu kebahagiaan emang saya rasakan. Yang pertama saya dulu pernah kehilangan sepeda goes. sepeda goes. Waktu itu saya punya pekerjaan yang hanya menghasilkan uang 55 real per hari. Nah setelah saya kehilangan itu, saya gak menjelang berapa hari itu mendapatkan pekerjaan yang penghasilannya itu lebih besar loh dari itu. Jadi emang apa ya, fakta bahwa janji Allah itu nyata. Benar. Dan kita harus selalu bersyukur ya. Mau lanjut nak? Sini Ayo, coba lihat cabut lagi. lagi. Biar tidurnya nyenyak. Nanti Lihat kamu lagi. nggak bisa tidur. Sini. Duduk. Sini duduk depan. Sini. Di mana ada dere? Jaga aja, Sam. Iya, saya bukain gitu ya. Sakit, jaga aja. Tarik, mas, tekan pas sambil tarik ke bawah. Ada gitu. Udah aja sambil tarik ke bawah. Mana gua? Udah sambil tarik. Kalinya kena ke bibirnya. Ya kan? Semoga sukses. Mana lihat giginya. Ini beda ngarang talen. Nih. Tarik ke Gigi- bawah lo bisa. giginya. Baru copot.
Taktiknya kurang sampean tadi. Iya tadi tuh gampang, soalnya sekarang nalinya itu yang Ini ya susah. berungang ya. Iya berungang, masa berungkok. Ini gigi teman-teman, ini giginya orang viral. Saya mau taruh ke air, nanti airnya saya minum, dia viral terus saya. Coba Kunci kebajikan. mas. Nanti lagi genteng malah dan gentek gigi tekos. Gini teman-temannya, intinya sahabat Acong ini balik lagi ke YouTube karena nomor satu apa? Ujian. Dan ujian itu alhamdulillah menjadikan motivasi buat sahabat Acong. Alhamdulillah tidak menjadikan ujian itu sebuah yang bisa menjadikan down ya mas. Alhamdulillah dia bisa berkembang di channel YouTube lagi. Dan sebenarnya sih di video saya udah kayaknya bertahap ya mas ya. Dari klarifikasi mau berhenti, klarifikasi yang waktu di mobil, kayaknya saya mau jadi ngevlog lagi ya. Karena keadaan kerjaan udah menurun ya kan, penghasilan menurun. Dan sekarang klarifikasi hari ini kebangkitan sahabat Acong di channel YouTube-nya lagi. Benar. Terus buat teman-teman yang belum subscribe silahkan jangan subscribe ke saya aja. Ya yang belum subscribe silahkan subscribe di channelnya sahabat Acong. Dan jangan lupa buat penontonnya saya yang belum subscribe di subscribe teman-teman. Mungkin cukup di situ aja perbincangan kita kali ini dan klarifikasi dari sahabat Acong. Dan tadi alhamdulillah seperti yang Anda lihat teman-teman, ketulusan hatinya sahabat Acong merawat Hisam kayak apa ya, kayak tadi itu yang seperti kalian lihat. Dan terima kasih yang sudah menonton video saya. Kita pamit undur diri dan saya dari kediamannya sahabat Acong mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.